Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina fi sabilillah ma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kembali saya bisa menjumpai Anda pada Tanjung Sari Channel Media. Untuk itu saya berharap semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, jembar rizki, dijembarkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang orang yang suka dengan sesama jenis atau orang yang suka menyintai sesama jenis. Kan ada tuh, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, sebagaimana halnya terjadi di zaman Nabi Lut, ya. Bagaimana hukumnya cinta kepada sesama jenis? Dalam satu hadis Nabi bersabda, man, siapa orang qobala yang mencium gulaman kepada satu pria bisyahwatin, dengan syahwat, ya. Jadi menciumnya itu dengan syahwat, azabahu, maka orang tersebut akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala finnari, di dalam neraka, alfasanatin, selama 1000 tahun. Na'udzubillahi min zalik. Nah, itulah hukuman yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada laki-laki yang cinta kepada laki-laki, ya. Itu baru mencium saja, ya, baru mencium saja, ya, sudah menciumnya dengan syahwat, ya, dibarengi dengan syahwat, itu sudah akan disiksa oleh Allah di neraka selama 1000 tahun. Lawirtashala, dalam hadis lainnya, lawirtasala, seandainya adus, seandainya mandi, ya. Siapa yang mandi itu? Al-lutiu, orang yang suka memasukkan kemaluannya kepada dubur, ya, baik kepada dubur laki-laki maupun kepada dubur wanita, ya. Itu sama, tidak boleh. Sekalipun ke dubur istri kita pun tidak boleh, ya. Kalau lewat dubur itu tidak boleh, ya. Itu kata Nabi, seandainya orang yang suka memasukkan kemaluan ke dalam dubur, ya, terus dia mandi misalnya bima'il bahri, dengan air laut, ya, nyebur sekalipun ke air laut, ya, lam yaji, tidak akan datang pada hari kiamat, illa junuban, kecuali dalam hadas junub, ya. Jadi maksudnya begini, ya, kalau ada seseorang yang berani melanggar aturan agama, ya, memasukkan kemaluannya kepada dubur, ya, itu kalau dia mandi dengan tujuan mau menyucikan hadas, itu tidak akan bisa, ya. Dengan kata lain, hadasnya tidak akan hilang, ya. Walaupun mandi berkali-kali, berpuluh-puluh kali, bahkan mungkin beratus-ratus kali, tetap hadasnya tidak akan hilang, ya. Nanti pada hari kiamat dia akan menghadap Allah dalam keadaan punya hadas. Sedangkan tujuan jenazah dipandikan itu tujuannya agar dia suci ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi orang yang tadi itu, yang suka memasukkan kemaluannya ke dalam dubur, itu hadasnya tidak akan bisa disucikan. Na'udzubillah min zalik, ya. Untuk itu berhati-hatilah, ya, jangan sampai, ya, melakukan hal tersebut, ya. Kalau umpamanya ada yang terkena penyakit seperti itu, karena itu penyakit, ya, itu penyakit, saudara-saudara, bertobatlah, ya, bertobatlah. Kalau bisa Anda bangun tengah malam jam 3 pagi, kemudian Anda mandi taubat, setelah itu Anda melaksanakan sholat taubat 2 rakaat, dan setelah selesai sholat sunnah taubat 2 rakaat, terus Anda baca wirid, ya, wiridnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya, sampai datang waktu subuh.
sambil munajat kepada Allah, sambil minta kepada Allah agar penyakit batin yang Anda derita segera diangkat, segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan jangan lupa ya, jangan lupa untuk like, untuk berikan subscribe kepada kami agar channel kami tetap berjalan ya dengan dakwah-dakwah yang dapat kami suguhkan kepada Anda semuanya. Oke, itu saja barangkali dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk saya khususnya dan umumnya untuk para pemirsa semua. Billahi taufiq wal hidayah lakum minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.